Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan eh, hasil kerja kami tentang IoT. Jadi yang pertama, judul karya kami itu City Parking Management System yang diketahui oleh saya sendiri dan ada beberapa rekan saya. Saya izin memperkenalkan diri, nama Yawadi Sabila dengan NPM 2217 dari Universitas Lampung dan selanjutnya ada rekan-rekan saya. Saya David Niko Nathanael Rumohorbo dengan NPM 22170511129 dari jurusan Ilmu Komputer. Saya Regol Andreas Agustinus Pangaribuan dengan PM 22170511184 dari jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakangnya adalah manajemen parkir kota merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh banyak kota-kota besar. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, terbatasan ruang parkir, dan kurang sistem pengelolaan parkir yang efisien seringkali menyebabkan pemborosan bahan bakar, penyempitan arus lalu lintas keluar masuk, dan peningkatan polusi udara. Selain itu, pengemudi seringkali menghabiskan banyak waktu untuk mencari tempat parkir yang kosong, yang berkontribusi pada peningkatan stres dan ketidakpuasan. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, penerapan sistem parkir cerdas berbasis IoT dapat menjadi solusi yang efektif. Sistem ini menggunakan berbagai perangkat sensor dan teknologi komunikasi untuk memantau dan mengelola ketersediaan tempat parkir secara real time. Dengan demikian, pengemudi dapat dengan mudah menentukan tempat parkir yang kosong melalui aplikasi atau perangkat navigasi mereka. Yang kedua itu ada permasalahan dan tujuan. Nah, dalam konteks keterbatasan ruang parkir, terdapat permasalahan yang perlu dihadapi. Salah satu permasalahan utama adalah peningkatan jumlah kendaraan di kota-kota besar. Ruang parkir yang tersedia menjadi semakin terbatas. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pengemudi untuk menemukan tempat parkir yang kosong. Pencarian tempat parkir yang tidak efisien seringkali menyebabkan kemacetan di jalan-jalan utama dan area parkir, mengganggu aliran lalu lintas dan menambahkan stres bagi pengemudi. Pengelolaan tempat parkir yang tidak optimal yang dapat mengakibatkan pendapatan parkir yang rendah dan kesulitan dalam menegakkan aturan parkir. Jadi, oleh karena itu, tujuan panjang adalah mengatasi masalah ini dengan menggunakan alat IoT untuk mengatasi keterbatasan ruang parkir. Tujuan ini meliputi penyediaan informasi real time tentang ketersediaan tempat parkir kepada pengemudi melalui aplikasi ponsel atau perangkat navigasi, mengurangi waktu pencarian parkir sehingga mengurangi kemacetan dan penghematan bahan bakar. Dengan mengintegrasikan teknologi IoT dalam solusi keterbatasan ruang parkir, diharapkan mencari keberlanjutan positif terhadap lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan, dan menerapkan sistem pembayaran yang lebih efisien. Selanjutnya itu ada bab 2, perangkat dan alur kerja sistem. Yang pertama ada alat dan perangkat lunak. Alatnya, yang pertama itu ada microcontroller, contohnya Arduino SP32 atau Raspberry Pi. Selanjutnya ada SPI32 sangat direkomendasikan karena memiliki konektivitas WiFi dan ide untuk komunikasi data, sensor, dan server. Yang kedua ada sensor ultrasonik, contohnya HCSR04. Itu digunakan untuk mendeteksi keberadaan kendaraan di setiap spot parkir dengan mengukur jarak antar sensor yang berada di depannya. Yang ketiga adalah kamera CCTV. Contohnya kamera dengan memiliki kemampuan night vision atau IP kamera. Itu mendeteksi kendaraan yang masuk dan keluar area parkir serta memantau situasi di setiap tempat parkir. Yang keempat ada gateway IoT, contohnya Raspberry Pi atau SP32, menghubungkan sensor-sensor di lapangan dengan pengumpulan dan pengiriman data. Yang kelima ada power supply, contohnya baterai ion atau sumber daya AC, menyediakan daya untuk mikrokontrol dan sensor. Yang keenam ada server dan basis data. Contohnya server berbasis Google Cloud atau AWS menyimpan dan mengelola data yang diterima dari sensor. Yang ketujuh ada relay modul, contohnya relay 5D, perangkat tambahan untuk alarm atau lampu indikator. Yang kedelapan ada housing atau enclosure, contohnya kotak
tahan air, melindungi komponen dari cuaca dan kerusakan fisik. Ya, selanjutnya ada perangkat lunak. Yang pertama itu ada platform IoT, contohnya Blink atau Stick, memantau dan mengontrol sistem parkir jarak jauh. Kedua ada aplikasi mobile, aplikasi custom seperti Android Studio. Itu memberikan notifikasi untuk mengarahkan ke slot parkir kosong terdekat. Yang ketiga ada firmware atau microcontroller. Contohnya ditulis dalam C++ atau Python untuk Arduino ESP32. Nah, kode program ini untuk mengumpulkan microcontroller dengan sensor, kamera, CCTV, dan server. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk alur kerja sistemnya, yang pertama itu kan ada sensor kamera untuk menangkap gambar parkiran. Jadi deskripsinya itu nanti kamera CCTV yang dipasang di area parkir akan menangkap gambar atau menangkap video dari seluruh area parkir secara berkala dari ujung ke ujung. Kemudian untuk detail teknisnya, kamera ini dengan kemampuan kamera IP dengan kemampuan efisien dan resolusi tinggi untuk memastikan kualitas gambar yang baik di siang dan malam. Kemudian yang kedua itu sensor yang disesuaikan dengan program. Jadi, untuk deskripsinya, gambar atau video yang ditangkap oleh kamera akan dikirimkan ke microcontroller untuk diproses. Detail teknisnya, microcontroller ESP32 atau Raspberry Pi menghubungkan sensor kamera dengan program pemrosesan gambar. Kemudian yang ketiga, program bakal mendeteksi adanya parkiran kosong atau tidak. Jadi deskripsinya, program pemrosesan gambar menggunakan algoritma deep learning untuk mendeteksi apakah slot parkir kosong atau terisi. Kemudian untuk detail teknisnya, menggunakan library seperti OpenCV untuk analisis gambar dan detail kendaraan. Kemudian yang keempat, outputnya antara ada parkir dan tidak ada suatu parkiran. Untuk deskripsinya, program menghasilkan output yang menyatakan status setiap slot parkir apakah kosong atau terisi. Detail teknisnya, data slot parkir disimpan dalam basis data secara real time. Yang kelima itu menangkap data melalui mobile smartphone. Deskripsinya, pengemudi dapat mengakses informasi ketersediaan parkir pada aplikasi mobile. Detail teknisnya, aplikasi mobile yang digunakan seperti yang tersedia yang akan menampilkan peta parkir secara real time. Yang keenam, foto-foto gambar parkirannya. Deskripsinya, gambar atau video dari kamera dapat diakses melalui aplikasi visual oleh pengguna dan pengelola parkir. Detail teknisnya, gambar akan disimpan di dalam Google Cloud. Yang ketujuh, merancang bentuk kamera melalui internet. Deskripsinya, desain penempatan kamera dan sensor ultrasonik yang dirancang untuk memastikan cakupan penuh area parkir dan akurasi deteksi yang optimal. Detail teknisnya, menggambarkan alat desain kameranya yang terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, deteksi parkiran kosong. Deskripsinya, semua sensor ultrasonik dipasang di setiap slot parkir untuk mendeteksi jarak ke objek di atasnya dan menentukan apakah slot parkir kosong atau terisi. Detail teknisnya itu dia menggunakan sensor HC XR04 yang dihubungkan ke microcontroller untuk pengukuran jarak jauh dan deteksi keberadaan kendaraan. Kemudian ada diagram sederhana sistem. Jadi diagram sederhana sistem ini itu dari yang pertama itu microcontroller ESP32 atau Arduino dengan mencakup kamera CCTV yang menangkap gambar dan yang berupa gambar atau video. Kemudian program menentukan slot parkirnya menggunakan algoritma deep learning dan status slotnya. Kemudian yang ketiga, akses ke gambar melalui gambar atau video dan disimpan dalam Google Cloud. Yang keempat, sensor ultrasonik, yaitu sensor HCSR04 dan microcontroller. Yang kelima, output statusnya melalui data status dan disimpan dalam database. Kemudian ada bab 3 studi pustaka, yaitu yang pertama ada flowchart. Flowchartnya ini untuk yang pertama itu dia bakal ngehubungin sistem. Kemudian dia CCTV ini bakal menangkap gambar dari area parkir. Kemudian dia akan mendeteksi kendaraan menggunakan Train Smart Parking System. Lalu dia memangkas gambar untuk mengidentifikasi slot parkir kosong. Kemudian dia bakal menampilkan setiap gambar dari area parkir. Terus dia bakal ngasih output pertanyaan, Diamond, apakah ada tempat parkir? Nah, jika dia slot parkirnya terisi, maka dia akan menampilkan slot parkir yang tersedia, nomor slot parkir yang tersedia. Nah, kalau slot parkir yang tersedia, dia bakal mengirim notifikasi ke aplikasi pengguna. Terus dengan menggunakan sensor ultrasonik bakal mendeteksi parkiran kosong, lalu memperbarui data parkir, kemudian dia bakal menyimpan log sebagai data parkir. Secara umum syarat-syarat terjaganya sekolah bus parkir kota terdiri dari sesenti lagi XP. Yang pertama syarat slot, tidak terjadinya bentrok lalu lintas pengguna parkir dengan yang lainnya, baik dalam menentukan slot yang terisi maupun slot yang kosong. Kedua, ada syarat pendapatan, biaya parkir yang dihitung dari setiap pembayaran yang harus mengharuskan pengguna parkir melakukan interaksi dengan metode pembayaran. Ketiga, ada syarat pengguna, dan keempat ada syarat lingkungan. Kemudian untuk detail parameternya itu yang pertama ada ketersediaan slotnya. Terus yang kedua itu ada pola penggunaan, yang ketiga ada pendapatan, yang keempat ada perilaku pengguna, yang kelima ada arus lalu lintas,
ada dampak lingkungan, dan ada pemeliharaan. Nah, selanjutnya manfaat karya akan dijelaskan oleh Dr. Niko. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk selanjutnya, yaitu ada manfaat karya. Manfaat karya dari sistem yang kami buat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat ini sekiranya dapat membantu orang dalam menentukan ketersediaan slot parkir pengguna dan memastikan ruang parkir yang efisien. Yang kedua, dapat mengurangi waktu pencarian parkir karena dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas kendaraan. Kemudian yang ketiga, dapat membantu upaya menurunkan emisi bahan bakar kendaraan dan mendukung upaya lingkungan yang lebih bersih. Selanjutnya, dapat membantu proses pembayaran lebih cepat dan aman, memfasilitasi transaksi tanpa tunai dan mengharapkan penggunaan smart card dan terhubung dalam pembayaran sistem. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu membantu keputusan yang lebih baik dalam penyelesaian masalah infrastruktur parkir secara tepat dalam hal perkotaan. Selanjutnya, bab 5 ada metode pengembangan penelitian. Untuk metode pengembangan ini, yang dilakukan dalam penyelesaian tugas akhir ini meliputi yang pertama ada studi literatur, yaitu suatu mode pengumpulan data dengan membaca atau mempelajari jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang menjadi topik penelitian. Kedua ada perancangan, yaitu pengaplikasian teori yang didapat dalam perancangan sistem untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pengujian sistem. Yang ketiga ada eksperimen, yaitu melakukan eksperimen atau uji coba alat, komponen, dan kerja sensor-sensor serta sistem filtrasi dan purifikasi. Dan yang terakhir yang keempat adalah analisa data, yaitu analisa yang dilakukan dari pengujian sistem dan mengambil sebuah kesimpulan dari penelitian ini. Selanjutnya yang terakhir ada pembiayaan, ada di sini, dan selanjutnya kami akan menjelaskan tentang sistem codingan dari sistem yang kami buat ini. Gue lanjutin. Baik, saya lanjutkan. Di sini untuk program yang kami buat, pertama ada install package, yaitu pip install OpenCV Python, di mana ini fungsinya nanti untuk import ini nanti CV ini untuk sebagai import. Terus di bawahnya ada Google Drive, di mana fungsinya untuk mengambil data yang ada di Google Drive, di Drive. Terus selanjutnya ada import. Di sini ada dua import yang kami gunakan, yaitu import CV2 dan OS. Di mana CV2 ini adalah OpenCV yang digunakan untuk memproses gambar. Terus OS untuk operasi sistem seperti membuat direktori. Selanjutnya ada direktori setup. Di sini ada pengaturan direktori. Untuk yang pertama ada output directory atau output dir ini, di mana ini untuk variabel yang akan menyimpan path directory untuk menyimpan gambar yang telah diproses. Terus ada pengecekan kondisi, di mana jika kondisinya bukan ini, maka akan ada OS make dir sini, di mana itu artinya membuat direktori output dir jika belum ada. Selanjutnya ada kelas parking slot management. Ini adalah fungsi init, yaitu merupakan konstruktor kelas yang dipanggil saat objek baru dibuat. Kemudian ada self image sama dengan CV2 ini bisa dilihat, yaitu dia akan membaca gambar dari path IMG path tadi dan menyimpannya di atribut self image. Terus ada jika ini kondisi jika gambar tidak ditemukan. Jadi intinya tuh dari if ini, jika gambar tidak ditemukan atau tidak dapat dibaca, maka akan mengangkat pengecualian file not found error dan akan mengeluarkan output yang ada di sini. Dan selanjutnya ada self city dan self slot ID ini untuk menyimpan informasi kota dan slot parkirnya nanti. Selanjutnya ada dev updation of slot, yaitu di mana berisikan self, boxes, dan classes
yang dimana merupakan metode untuk memperbarui slot parkir dalam gambar berdasarkan kotak dan kelas yang diberikan. Untuk boxes itu adalah kotak atau box yang akan menunjukkan koordinat slot parkir yang ada di dalam formatnya. Terus ada seperti X1, X2, Y1, Y2 ini. Terus ada kelas, di mana kelas itu adalah daftar kelas yang akan menunjukkan slot parkir apakah kosong atau terisi. Nah, kemudian di bawahnya ada for pengulangan, for box, CLS in zip ini, dia akan mengiterasi setiap pasangan kotak dan kelas. Nah, nanti di mana jika kotaknya itu kosong, kan ini ada color sama dengan 00255 ini, adalah jika CLS-nya itu kosong, maka dia akan menampilkan warna merah. Dan else, jika tidak kosong, maka akan menampilkan warna hijau, yaitu 02550. Terus yang terakhir ada cv2.rectangle ini, dia akan menggambar persegi panjang pada gambar dengan koordinat di dan warna yang telah ditentukan sesuai dari apakah dia kosong atau terisi tadi. Nah, selanjutnya ada Dev Parking Slot Management yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada function untuk menentukan manajemen parking slotnya, di mana dia ada parameter city, ada slot ID dan image path-nya. Lalu nanti dia bakal ngembaliin function dari si parking slot management dengan nilai yang sama, parameternya city, slot ID dan image path. Lalu dia bakal ngasih function untuk provide annotation atau koordinat yang ada dalam pada image, di mana kan ada annotation-nya ada yang pertama itu dari gambar yang pertama, ada gambar yang kedua dan ada yang gambar ketiga. Nah, untuk gambar kedua ini dia itu yang tadi dari sini, kalau dia misalnya nilainya itu sukses, occupied. Kalau dia misalnya empty, koordinatnya akan berbeda sendiri. Lalu dia bakal ngembaliin nilai si annotation get-nya ini dari parameter image ID sama list. Kemudian di sini dia bakal ngasih directory dari image path-nya ini yang ada di konten Google Drive, dan dia bakal nanti tersimpan dalam bentuk folder update image. Kemudian dengan nilai city encode, dia bakal ngasih tuple yaitu CAN dan CENAI, dimana untuk ngasih perulangan kalau dia true itu bakal dia ngasih perulangan for dari si image path, image ID sama dari si image path item dengan nilai val sama dengan path yang bakal path yang bakal dikasih nilai base name dan image path yang bakal di split. Kemudian jika gambar itu dia path-nya GPG, dia bakal ngasih nilai len-nya itu panjang valensinya itu ada 3. Kemudian city sama dengan city encode get file dengan nilai list-nya 1 kalau dia itu tidak diketahui. Kemudian di sini ada slot ID juga, dia bakal ngejumlahin nilai si file 1 sama file 2, lalu dia nge-split dengan tanda ini. Lalu dia ngasih tahu date-nya itu kalau dia itu unknown karena dia kan sudah update tadi, jadi dia buat ininya dia unknown. Lalu dia bakal ngeprint image name-nya, image path yang dari direktorinya itu, terus dia bakal ngupdate si slotnya dari si folder drive-nya tadi. Terus dia bakal ngasih try except, dimana try-nya itu buat ngepark, yaitu parking slot management tadi, yang dia parameternya itu ada city, slot ID dan image path. Kemudian ada output. Kalau dia misalnya image-nya itu sukses di load, lalu dia bakal ngasih except, di mana filenya itu bakal error, atau dia bakal ngasih kayak keberlanjutan, ngasih lanjutan continue. Kemudian ada ngedetect output, di mana annotation ini dia bakal bakal manual koordinat sesuai dengan image ID-nya tadi. Nah, kalau image ID-nya tadi kan 2 kan, nah itu bakal ngasih kayak boxes, yaitu annotation dari si occupied bahwasannya dia tersedia. Nah, kalau dia misalnya tersedia, dia bakal ngasih kelasnya itu yang dikali dengan panjangnya dari si koordinat si slot yang tersedia tadi. Nah, kemudian di sini yang dia selanjutnya kalau dia kosong, dia bakal ngasih perkalian panjang dari si boxes tadi. Dia ngasumsi bahwa semua yang terdetek dari objeknya slot parkir tadi itu kosong. Terus di sini ada updation of slot park.
updation of slot, di mana dia memiliki nilai parameter boxes sama classes. Terus dia bakal nge-saving image, ngesimpan image tergantung dari nilai okupansinya, terus slot ID-nya sama date-nya. Karena tadi ini kan slot ID sama date-nya kan unknown. Terus dia bakal ngasih path untuk join di output directory dan image name. Nah, di sini dia juga bakal ngasih try except yang kedua. Jika ini di CV2 ini dia bakal ngasih word write dari si image name sama part image-nya, lalu dia ngasih kayak bahwasan proses image ini telah disimpan dengan nilai parameternya itu image name. Lalu di sini dia bakal ngasih else kalau dia itu gagal dalam menyimpan image ya gambarnya. Lalu dia bakal nge-accept si gambarnya itu kalau dia itu memang beneran gagal dalam menyimpan si file image name-nya. Lalu dia bakal nge-exit dengan nilainya break. Kemudian untuk ininya verify directory file-nya ini bakal dijelasin oleh teman saya Imam. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang verify directory-nya. Yang pertama itu ada import dulu, import OS. Habis itu ada output directory. Directory itu disimpan di mana? Habis itu ada if, os, path, exist, nah output directory tadi. Habis itu ada file outputnya. Kalau dia udah di itu nanti bakal print file in update slot image directory. Habis itu ada for file in files, itu print file. Nah kalau enggak dia bakal ngeluarin directory does not exist. Nah, untuk komponennya itu kan di sini kami menggunakan JS. Nah, tadi ada city, terus ada city-nya ini tadi dia nilainya itu dengan nilai slot yang si parkir tadi, ID-nya, posisinya, terus slotnya, slot ID-nya, total slot dan fill slotnya. Nah, kemudian di sini ada IoT. Nah, di sini sama kayak city. Terus ada home. Nah, nanti ini home ini sebagai tempat dokumen nanti yang bakal ngasih lokasi yang sesuai dengan si posisi si image-nya. Terus dia nanti bakal ngasih lokasinya itu dengan nilai enable accuracy true. Kemudian maksimum EC itu dengan nilai 10.000. Lalu di sini ada bounding box. Nah, ini bounding box ini hampir sama tadi seperti proses parking dari si annotation-nya. Cuman yang membedakan di sini ada slot ID sama total slotnya itu yang dia itu sesuai dengan panjang dari kebutuhan si trial image 1010203. Untuk hasil gambar jadinya seperti ini dia. Lampirannya ada di sini. Ini foto kotak karya untuk slot parkir yang kosong yang tersedia. Nah, kalau dia merah-merah gini, ini artinya dia itu yang slot parkiran kosong. Terus yang gambar kedua, ini dia yang tersedia. Di sini memang kurang merata. Terus di sini yang dia itu ada parkir yang seharusnya ini kosong. Kemudian untuk gambar keempat, nah ini dia bakal ngasih tunjuk slot parkir yang kosong jika dalam keadaan ramai seperti ini. Kemudian ini ada mobil juga ikut serta jika ini ada slot parkir yang kosong yang merah. Nah, kalau yang hijau ini dia itu yang occupation atau dia verified. Jadi dia itu bakal tergantung sama slot ID-nya itu sama annotation-nya. Nah, ini kalau yang dari Google Drive tadi dia itu tersimpan dari si ini tadi sama dari si ini proses parkingnya tadi ini dengan nilai image path. Ini kan image path-nya tadi ini kan dia ini cuman ngasih directory yang di file D-nya aja, tapi kalau yang dari Google Drive-nya itu dari sini langsung itu bakal ngasih ini trial image-nya ini kayak gini contohnya. Ini satu tuh kayak gitu dia. Mungkin udah itu aja. Oke, cukup sekian mungkin untuk presentasi geomastik IoT parkir kota dari kami, dan kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.